Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Perkenalkan kami mahasiswa jurusan Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Syahkuala akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai detektor HPLC (High Pressure Liquid Chromatography) dan HPLC (High Performance Thin Layer Chromatography). Sebagai penunjang tugas ujian akhir semester mata kuliah Adansa Farmasi dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Rinaldi Idrus SSI. Berikut merupakan nama anggota dari kelompok kami. Ada Miftah Arpini, Tasya Yolanda, Rikda Satya Azwana, dan saya sendiri Tahara Rahmatillah. Berikut merupakan table of content ataupun poin-poin yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama mencakup pendahuluan, yang kedua HPLC dan HPTLC, yang ketiga merupakan pembahasan utama dari pertemuan kali ini di mana akan membahas mengenai detektor HPLC dan HPTLC. Dan yang terakhir kami akan membahas mengenai aplikasi dari HPLC dan HPTLC. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Apa itu kromatografi? Kromatografi merupakan suatu metode fisik yang digunakan untuk memisahkan dan atau mengidentifikasi serta mengukur komponen dalam suatu campuran kompleks. Kromatografi merupakan suatu teknik pengukuran unsur secara kuantitatif yang didasarkan pada pendistribusian analit atau sampel di antara dua fase. Dua fase tersebut adalah fase diam atau stationary phase dan fase gerak atau mobile phase. Fase diam adalah tempat terjadinya pemisahan analit dari campuran, dan fase gerak sendiri adalah pelarut yang membantu analit untuk melewati fase diam. Untuk komponen-komponen utama pada kromatografi terbagi menjadi mobile phase station, sampel injeksi, kolom, detektor, oven, dan recorder. Mobile phase station berfungsi sebagai fase gerak yang membawa sampel untuk melewati kolom. Sampel injection berfungsi sebagai tempat masuknya sampel. Kolom berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses kromatografi atau tempat fase diam berada. Detektor berfungsi sebagai komponen yang mengidentifikasi analit atau senyawa yang sudah terpisah. Oven berfungsi sebagai komponen pengatur suhu atau temperatur, dan recorder berfungsi sebagai pembaca hasil dari analisis kromatografi yang telah dilakukan dan mengubahnya dalam bentuk data atau bacaan. Merupakan jenis-jenis kromatografi berdasarkan fase diam dan fase geraknya. Ada beberapa jenis kromatografi dapat dilihat ada absorpsi, pertukaran ion, eksklusi, GC, HPTLC, dan HPLC. Namun pada pertemuan kali ini kami akan fokus membahas mengenai HPTLC dan HPLC. Selanjutnya mengenai apa itu HPLC dan HPTLC sendiri. Pertama ada HPLC atau High Pressure Liquid Chromatography adalah suatu metode pemisahan molekul dengan media cair yang diberikan tekanan tinggi. Tujuan dari penggunaan HPLC sendiri adalah memisahkan molekul dalam waktu minimum. Prinsip kerja dari HPLC ini merupakan jenis dari kromatografi kolom dan bekerja dengan prinsip yang sama. Prinsip utama dari kromatografi kolom adalah adanya adsorpsi atau penempelan permukaan dari solut atau cairan sampel ke dalam larutan melalui fase diam yang menyebabkan adanya pemisahan solut dengan larutan. Tingkat absorpsi tergantung pada afinitas dari fase diam dan fase gerak. Fase diam terdiri dari absorben seperti silika. Seperti dilihat pada layar, merupakan hasil dari spektrum kromatografi. Ini merupakan hasil pembacaan dari kromatografi sendiri. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari HPLC. Kelebihan dari HPLC dapat digunakan untuk analisis zat yang tidak menguap atau volatil. Sedangkan pada gas kromatografi, zat yang tidak menguap harus dibuat menguap dahulu, baru bisa dianalisis. Mengubah zat tidak menguap menjadi menguap ini membutuhkan usaha yang tidak mudah agar berhasil. Keuntungan menggunakan HPLC sendiri, untuk bagian analisis adalah membutuhkan ukuran sampel yang kecil. Pengujian dapat dimodifikasi tergantung pada tingkat kuantifikasi yang diperlukan dan akan menghasilkan hasil yang andal. Kekurangan dari HPLC sendiri, dia membutuhkan analisis atau SDM khusus untuk mengoperasikan, dikarenakan pengoperasiannya membutuhkan skill atau kompetensi khusus. Hal-hal berhubungan dengan HPLC juga mahal-mahal seperti reagen, barat, dan kolom. Harga kolom HPLC bisa sampai puluhan juta rupiah.
Selanjutnya untuk HPTLC akan dijelaskan oleh teman saya Tasya Yolanda. Kepada Tasya Yolanda, saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya HPTLC atau High Performance Layer Chromatography atau kromatografi lapis tipis kinerja tinggi adalah bentuk lanjutan dari kromatografi tipis atau disebut dengan KLT. Resolusi dan keakuratan HPTLC sangat tinggi. Sebagian besar langkah ini bisa otomatis. Dalam HPTLC, beberapa sampel berbeda dapat dipisahkan dalam piring yang sama, tanpa langkah persiapan sampel apapun. Perbedaan utama antara TLC dan HPTLC adalah terletak pada plat TLC dapat terbuat dari kertas, plastik, ataupun kaca yang diaplikasikan dengan bahan adsorben yang memiliki partikel besar, sedangkan plat HPTLC memiliki partikel yang sangat kecil dari bahan adsorben. Selanjutnya, prinsip dari TLC. Tipis atau yang sering disebut dengan TLC atau tier kromatografi mempunyai prinsip kerja. Di antaranya yaitu suatu proses pemisahan senyawa multikomponen dengan menggunakan dua fase berupa fase diam dan fase gerak. Fase diam biasanya yang digunakan yaitu silikal dan fase gerak yang biasa digunakan yaitu toluena atau campuran pelarut organik yang bergerak melalui fase diam melalui dinding kapiler. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari HPTLC. Kelebihannya yang pertama adalah tebal. Keseragaman menghasilkan garis dasar stabil dalam densitometri. Yang kedua, jarak pengembangan dan waktunya lebih singkat. Pita difusi rendah menghasilkan keterpaduan pita sampel. Mikrosampel berupa nanogram dan pikogram dapat dianalisis. Sifat reproduksibilitasnya dalam hasil kromatografi. Satu kekurangan dari HPTLC adalah harganya yang lebih mahal. Persamaan HPTLC dan HPLC. Persamaan HPLC dan HPTLC. HPLC dan HPTLC adalah dua jenis teknik kromatografi yang disempurnakan. Keduanya otomatis dan menghasilkan hasil yang sangat akurat. Fungsi utamanya adalah untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan mengukur komponen dalam campuran. Keduanya menggunakan fase diam padat dan fase gerak cair. Mereka bertanggung jawab untuk pemisahan dengan membuat campuran yang akan dipisahkan oleh fase gerak bersama dengan fase diam. Dengan demikian, memungkinkan penyerapan komponen ke dalam fase berdasarkan karakteristik kimianya. Kedua teknik ini memiliki aplikasi di banyak bidang, termasuk farmasi, lingkungan, forensik, dan bahan kimia. Selanjutnya ada definisi dan ada perbedaan HPLC dan HPTLC berdasarkan definisi. Yang pertama, HPLC mengacu pada bentuk kromatografi cair untuk memisahkan senyawa terlarut dalam larutan. Sedangkan HPTLC mengacu pada bentuk paling maju dari kromatografi planar. Jadi inilah perbedaan utama antara HPLC dan HPTLC. Berdasarkan singkatannya, HPLC adalah kromatografi cair tekanan tinggi atau kromatografi cair kinerja tinggi. Sedangkan HPTLC adalah kromatografi lapis tipis kinerja tinggi. Berdasarkan jenis kromatografinya, perbedaan utamanya HPLC adalah jenis kromatografi kolom, sedangkan HPTLC adalah jenis kromatografi planar. Selanjutnya, berdasarkan mekanisme, HPLC terdiri dari sistem aliran yang digerakkan oleh pompa melalui fase diam yang diisi dalam kolom-kolom. Sementara HPTLC adalah jenis kromatografi planar, di mana pelarut bergerak melalui fase diam yang dipasang di atas piring. Fase diam dari HPLC di dalam kolom, fase diam HPTLC dipasang dalam plat. Tekanan dari HPLC menggunakan tekanan tinggi, sedangkan HPTLC beroperasi pada tekanan atmosfer. Hasil dari HPLC datang melalui mesin, sedangkan hasil dari HPTLC datang melalui mesin atau mata. Selanjutnya, berdasarkan sistem terbuka atau tertutup. HPLC adalah sistem tertutup, sedangkan HPTLC adalah sistem terbuka. Waktu per sampel HPLC membutuhkan waktu 2-60 menit per sampel, sedangkan HPTLC membutuhkan waktu hingga 30 menit per sampel. Analisis paralel HPLC tidak memungkinkan analisis paralel, sementara HPTLC memungkinkan analisis paralel. Berdasarkan resolusi, perbedaan lain antara HPLC dan HPTLC, HPLC memiliki resolusi yang lebih tinggi, sedangkan HPTLC memiliki resolusi sedang. Selanjutnya, detektor-detektor pada HPLC dan HPTLC akan dijelaskan oleh Mr. Artini. Kepada Mr. Artini dipersilakan.
Baik, terima kasih. Pertama-tama kita harus mengetahui dahulu detektor itu apa. Di sini detektor itu merupakan suatu perangkat yang terdapat pada ujung kolom tempat keluar dari fase gerak yang membawa komponen hasil pemisahan. Kemudian ia mempunyai sensor elektronik yang mengubah sinyal gas pembawa dan komponen-komponen di dalamnya menjadi sinyal elektronik yang berguna untuk analisis kualitatif maupun kuantitatif terhadap komponen-komponen yang terpisah di antara tahap diam dan gerak. Secara definisi, detektor ini merupakan suatu perangkat yang diletakkan pada ujung kolom tempat keluar fase gerak atau gas pembawa yang membawa komponen hasil pemisahan. Fungsi dari detektor yakni sebagai pendeteksi adanya komponen dalam cuplikan yang terpisah dan mengukur kuantitasnya. Selanjutnya, untuk detektor yang ideal itu harus mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai respon terhadap solut yang cepat dan reproducible. Kemudian mempunyai sensitivitas yang tinggi, yakni mampu mendeteksi solut pada kadar yang sangat kecil. Lalu stabil dalam pengoperasiannya, mempunyai sel volume yang kecil sehingga mampu meminimalkan pelebaran pita. Selanjutnya, sinyal yang dihasilkan berbanding lurus dengan konsentrasi solut pada kisaran yang luas atau kisaran dinamis linear. Dan yang terakhir, detektor itu tidak peka terhadap perubahan suhu dan kecepatan alir fase gerak. Selanjutnya, detektor HPLC dan HPTLC bertujuan untuk mendeteksi atau mengukur kadar analit dengan benar. Jenis-jenis detektor HPLC dan HPTLC terbagi menjadi beberapa macam, yaitu charge aerosol detector, jade array detector, variable wavelength detector, multiple wavelength detector, fluorescence detector, dan refraksi index detector. Kemudian yang terakhir ada mass spectrometry, yang mana untuk DID, FLD, dan MWD merupakan bagian dari detektor UV phase. Selanjutnya, jenis detektor yang pertama ada charge aerosol detector. Selanjutnya, yakni jenis detektor dalam HPLC yang mampu mendeteksi analit tanpa kromator. CID juga mampu mendeteksi analit yang bersifat non atau semi volatil serta digunakan untuk kuantitasi relatif tanpa menggunakan standar referensi. Selanjutnya, jenis detektor yang kedua ada diode array detector, yakni di mana DID digunakan hanya untuk menganalisis kemurnian analit atau elusi puncak pengotor dengan limit deteksi nanogram. Dengan kata lain, DID ini hanya mampu mendeteksi analit yang memiliki chromat4. DID memberikan sensitivitas yang lebih tinggi dan near uniform response. DID ini cocok digunakan untuk analisis trace impurities. Selanjutnya, yang ketiga ada variable wavelength detector yang akan dijelaskan oleh teman saya Rifda Satya Azwana. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis detektor variable wavelength detector atau disingkat sebagai VYD. VYD sendiri tugasnya ialah menganalisis suatu analit menggunakan single fotodiode. Prinsip kerja analit yang dianalisis oleh VYD sama dengan DID atau diode array detektor yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Perbedaannya ini hanya terletak di linearitas dan ketahanan dari VYD yang berada di atas DID. VYD sendiri memiliki limit deteksi nanogram, oleh karena itu VYD lebih cocok digunakan untuk prosedur pengecekan QC. Selanjutnya ialah multiple wavelength detector atau MWD. MWD sendiri memiliki prinsip kerja dengan cara memanfaatkan interaksi antara materi dengan cahaya yang memiliki panjang gelombang tertentu. Sama seperti VYD dan DID, MWD ini dia hanya mampu menganalisis analit yang memiliki kromofor. Selanjutnya ialah fluorescence detector atau FLD. FLD memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi, yaitu 3-6 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan detektor UV phase. FLD mampu mendeteksi beberapa pasang gelombang eksitasi atau emisi secara bersamaan. Namun, analit harus mengandung fluor.
Limit detektor ini adalah femtogram hingga pikogram. Selanjutnya ada detektor refraktif index detektor atau disingkat sebagai RID. RID mampu mendeteksi komponen berdasarkan pembiasan cahaya dalam larutan. RID bekerja dengan cara mengukur perbedaan antara indeks bias fase gerak. Senyawa yang bisa dideteksi oleh RID adalah senyawa yang memiliki gugus kromofor lemah, serta untuk deteksi gula dan polimer. Dengan kata lain, RID mampu menganalisis analit tanpa kandungan kromofor. Selanjutnya ialah detektor pada mass spektrometri atau disingkat sebagai MS. Detektor MS berfungsi untuk mendeteksi dan mengidentifikasi senyawa dengan limit deteksi low pikogram. Detektor MS bekerja dengan menggunakan laju aliran kromatografi cair yang berbeda. Detektor MS mempunyai sensitivitas yang tinggi. Sejalan dengan itu, jangkauan deteksi dan identifikasi senyawa pada MS sangat luas. Sekian dari saya. Selanjutnya, pembahasan mengenai aplikasi detektor HPLC dan HPLC akan dijelaskan oleh Tahara Rahmatillah. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Rida Satya Aluarna. Selanjutnya adalah bahasan yang terakhir mengenai HPLC dan HPLC. Di mana aplikasi dari HPLC sendiri sering digunakan pada laboratorium kimia sebagai quality control pada makanan, limbah, biologi, maupun farmasi. Di industri farmasi sendiri, hampir pasti ada unit HPLC yang digunakan untuk menguji kadar bahan baku, bahan antara maupun produk jadi. HPLC merupakan tipe kromatografi kolom yang secara luas digunakan di farmasi. HPLC ini sangat berguna untuk menentukan kadar dan kadar zat terkait pada obat. Secara umum, HPLC digunakan untuk memisahkan komponen zat dalam obat. Untuk HPLC sendiri, aplikasi HPLC pada bidang farmasi digunakan untuk menguji senyawa yang terkandung dalam tanaman yang dapat digunakan atau dimanfaatkan sebagai obat. Berikut merupakan daftar pustaka dari materi-materi yang kami paparkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh bertanya pada kolom komentar di bawah. Kami akan jawab semaksimal mungkin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.